Evaluasinya itu yang pertama S, yaitu subjektifnya ibu pasien mengatakan nyerinya sudah mulai berkurang. Data objektifnya yaitu skala nyeri 5, analisisnya masalah teratasi sebagian, dan planningnya intervensi dilanjutkan. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2022, jam 11, hipertemia berhubungan dengan proses penyakit infeksi. Evaluasinya yaitu subjektif, ibu pasien mengatakan panas pasien menurun. Data objektifnya suhu 37,5 derajat Celcius. Analisisnya hipertemia teratasi. Planningnya yaitu intervensi dihentikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2A. Selanjutnya untuk kelompok 2B dipersilakan untuk meng-SS. Baik, boleh di next slide. Untuk anggota kelompok 6B itu ada Dila Ramadina, Kori Aini Taskia, Ridal Fajri, Rival Fauzan, Tarisa Liani, Winda Astari Suharja, dan Zarotania Prabasiwi. Selanjutnya kepada kelompok 2B dipersilakan untuk mempresentasikan bahan yang sudah dibahas. Terima kasih. Yang pertama ada dokumentasi evaluasi keperawatan. Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematik dan terencana mengenai kesehatan klien antara tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada klien dan dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, jika hasil evaluasi menunjukkan tercapainya tujuan dan kriteria hasil, maka klien bisa keluar dari siklus proses keperawatan. Jika sebaliknya, klien akan masuk kembali ke dalam siklus tersebut mulai dari pengkajian ulang atau reassessment. Kemudian evaluasi keperawatan itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan menurut Manurung 2011. Nah, evaluasi itu sendiri merupakan tentang penilaian hasil dan proses, di mana penilaian hasil itu menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Sedangkan penilaian proses itu menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, tindakan, dan evaluasi itu sendiri. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dokumentasi evaluasi keperawatan. Tujuannya seperti yang telah dijelaskan tadi, evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau tidak untuk mengatasi suatu masalah, sehingga perawat dapat mengambil keputusan. Yang pertama yaitu mengakhiri tindakan keperawatan. Keputusan ini diambil karena pasien telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, memodifikasi rencana tindakan keperawatan. Keputusan ini itu diambil dari saat pasien mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada meneruskan rencana tindakan, yaitu apabila keputusan ini diambil saat pasien membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan. Next. Untuk manfaatnya itu sendiri, yang pertama ada untuk menentukan perkembangan kesehatan klien. Yang kedua, menilai keefektivitas, efisien dan produktivitas dari tindakan keperawatan yang telah diberikan. Yang ketiga, menilai pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang keempat, mendapatkan umpan balik dan sebagai tanggung jawab. Dan yang terakhir merupakan tanggung gugat dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Selanjutnya ada jenis dokumentasi evaluasi keperawatan. Next.
Yang pertama itu ada evaluasi struktur, difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan diberikan. Yang kedua ada evaluasi proses atau evaluasi formatif, berfokus pada penampilan kerja perawat, apakah perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan merasa cocok tanpa tekanan dan sesuai wewenang. Yang ketiga ada evaluasi hasil atau evaluasi sumatif, fokusnya itu pada respon dan fungsi klien. Next. Metode dokumentasi evaluasi keperawatan. Metode yang digunakan itu yang pertama ada observasi langsung, yang kedua wawancara keluarga, yang ketiga memeriksa laporan. Memeriksa laporan ini dapat dilihat dari rencana asuhan keperawatan yang dibuat dan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah latihan stimulasi. Next. Langkah-langkah dokumentasi evaluasi keperawatan. Yang pertama itu menentukan kriteria, standar, dan pertanyaan evaluasi. Yang kedua mengumpulkan data baru tentang klien. Yang ketiga menafsirkan data baru. Yang keempat membandingkan data baru dengan standar yang berlaku. Yang kelima merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Dan yang terakhir melaksanakan tindakan yang sesuai berdasarkan kesimpulan. Selanjutnya yang keenam ada format penulisan dokumentasi evaluasi perawatan. Next. Ada bagian-bagian di sini, ada pertama ada SOAP, S-nya itu subjektif berupa data keluhan klien, yang O-nya objektif data hasil pemeriksaan, yang A-nya analisa data, perbandingan data dengan teori, yang P-nya perencanaan, kayak apakah dilanjutkan atau dihentikan, modifikasi atau tambahkan. Yang kedua ada SOAP-I, SOAP plus I-nya itu implementasi tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan instruksi dalam komponen perencanaan. E-nya ada evaluasi respon klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga ada SOAP-IER, SO plus R, R-nya itu assessment, pengkajian ulang yang dilakukan terhadap perencanaan setelah diketahui hasil evaluasi apakah perlu dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan. Selanjutnya. Yang ketujuh, dokumentasi hasil evaluasi keperawatan. Evaluasi hasil berfokus pada respon dan fungsi klien. Respon perilaku klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan dan apabila akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Di sini ada 3 kemungkinan hasil evaluasi yang terkait dengan pencapaian tujuan keperawatan pada tahap evaluasi. Yang pertama itu ada tujuan tercapai atau masalah teratasi jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan tercapai sebagai atau masalah sebagai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan tidak tercapai atau masalah tidak teratasi. Jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, atau bahkan timbul masalah atau diagnosa keperawatan baru. Nah, di sini ada contoh tabel evaluasi A-nya. Evaluasi keperawatan menggunakan metode SOAP. Di sini ada nomor, diagnosis keperawatan, tanggal, jam, catatan perkembangan, nama perawat, sama paraf. Yang pertama itu nyeri akut, tanggal 11 September, jam 3. Nah, catatan perkembangan itu ada SOP, S-nya itu pasien masih mengeluh, nyeri di bagian abdomen, objektifnya pasien tampak gelisah dan sesekali terlihat meringis. A-nya itu masalah belum teratasi, P-nya itu intervensi dilanjutkan. Nah, di sini ada evaluasi menggunakan metode SOAP-IE. Nah, di sini
tabelnya seperti yang kayak di SOAP, tapi ditambahkan dengan intervensi dan evaluasi. Intervensi di sini yang pertama memberikan terapi teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua, kolaborasi pemberian analgetik yang yaitu yang pertama keluhan nyeri menurun, kedua meringis menurun, ketiga pasien tampak nyaman setelah diberi kompres hangat. Ketiga ada evaluasi keperawatan menggunakan metode SOAP-IR. Di sini tabelnya ditambahkan RN. I-nya ini memberikan terapi teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dan kolaborasi pemberian analgetik. Yang E-nya itu keluhan nyeri menurun, meringis menurun. Pasien tampak nyaman setelah diberi kompres hangat. R-nya itu intervensi dihentikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2B. Selanjutnya pada kelompok 2C dipersilakan untuk memaparkan. Sebelumnya boleh di-share screen terlebih dahulu untuk kelompok 2 RKI. Ya, boleh di next slide. Untuk anggota kelompoknya ini ada Angelina Putri Andrianti Smith, Hilda Silvi Widiana, Lintang Fatmasari, Mediana Afriliani, Rantis Aulia, Rena Syahrani, dan Risti Diana. Boleh di next slide. Untuk di RKI ini akan menjelaskan mengenai pengertian, ukuran capaian evaluasi, jenis-jenis evaluasi, komponen dari evaluasi, pentingnya pendokumentasian evaluasi, serta tipe-tipe pernyataan evaluasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada 2RK. Mohon maaf, untuk yang ketujuh ada langkah-langkah dalam pencatatan evaluasi dan contoh format evaluasi. Boleh di next slide? Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih moderator. Saya izin masuk. Jadi yang pertama itu adalah tentang pengertian evaluasi. Sebelum masuk ke evaluasi keperawatan, saya akan menjelaskan dulu evaluasi secara umumnya. Jadi evaluasi secara umum adalah kegiatan terencana untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu program atau merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas suatu program. Nah, dalam kasus kali ini, di keperawatan ini kita mengevaluasi asupan keperawatan. Jadi evaluasi merupakan proses terakhir dalam asupan keperawatan, di mana perawat ini menilai intervensi dan implementasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil akhir yang diamati dengan tujuan dan kriteria yang dibuat dalam rencana keperawatan. Next. Tujuannya apa? Tujuan dilakukannya evaluasi keperawatan ini untuk mengetahui apakah perawatan yang dilakukan ini sudah optimal dan efektif atau belum, ataukah tujuannya itu sudah tercapai atau belum. Tujuannya itu luaran ya kawan-kawan yang di SLK itu. Dan yang terakhir ini paling penting ini merupakan kesimpulan akhir, apakah intervensinya ini ingin dilanjutkan atau dihentikan atau dimodifikasi. Nah, ini semua dicatat dan itu semua ditentukan dan dicatat dalam poin evaluasi. Nah, selain itu, lewat evaluasi, perawat juga menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan yang kita lakukan, menunjukkan minat pada hasil aktivitas keperawatan, dan menunjukkan keinginan untuk melakukan tindakan yang lebih efektif. Next. Ya, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ukuran capaian evaluasi. Boleh di next? Ya, untuk ukuran capaian evaluasi ini ada 3. Yang pertama itu ada masalah teratasi, di mana bisa dikatakan masalah teratasi itu jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada masalah teratasi sebagian, yang mana jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari kriteria hasil yang telah ditetapkan.
Lalu yang ketiga ada masalah tidak teratasi, yaitu jika klien tidak menunjukkan Mohon perubahan. maaf Hilda, suaranya tidak terdengar ya. Tes, apakah sudah terdengar? Izin masuk. Jelas kok. Terdengar, Hilda? Jelas kok suaranya. Moderatornya yang bermasalah signal mungkin. Ya, izin melanjutkan. Lalu yang ketiga ialah masalah tidak teratasi, di mana jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali yang sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, dan atau bahkan timbul masalah atau diagnosa keperawatan baru. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis evaluasi. Bisa di next. Jadi jenis-jenis evaluasi ini ada dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama evaluasi formatif atau yang bisa disebut evaluasi proses. Jadi evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang berfokus pada aktivitas, proses keperawatan dan hasil dari tindakan. Nah, evaluasi proses ini segera dilakukan setelah tindakan. Nah, evaluasi ini harus dilaksanakan untuk membantu menilai efektivitas intervensi tersebut. Lalu, perumusan dari evaluasi ini memiliki 4 komponen yang biasa kita sebut SOAP, yaitu subjek, subjektif, objektif, analisis, dan planning. Lalu yang kedua, evaluasi sumatif, atau yang biasa disebut evaluasi hasil. Jadi evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan setelah semua tindakan keperawatan selesai dilakukan. Nah, evaluasi ini juga dilakukan dengan tujuan menilai dan memonitor kualitas asuhan keperawatan yang telah diberikan. Metode yang dilakukan untuk evaluasi ini yaitu menggunakan metode wawancara dengan menanyakan respon klien dan keluarga, lalu mengadakan pertemuan pada akhir layanan. Bisa di next. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam evaluasi. Di next. Untuk memudahkan perawat dalam mengevaluasi atau memantau perkembangan klien, maka digunakan komponen SWOT atau SWOT-PR dalam menulis evaluasi. Lalu apa saja dimaksud dengan SWOT-PR? S itu adalah data subjektif. Data subjektif adalah data yang berdasarkan keluhan yang diucapkan atau disampaikan oleh pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan. Lalu O itu adalah data objektif. Data objektif adalah data yang berdasarkan hasil pengukuran atau hasil observasi perawat secara langsung pada klien dan yang dirasakan klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Lalu A itu adalah analisis. Analisis merupakan kesimpulan dari data subjektif dan data objektif. Nah, analisis ini merupakan suatu masalah atau diagnosa keperawatan yang masalahnya itu apakah teratasi atau teratasi sebagian atau tidak teratasi yang terjadi akibat perubahan status kesehatan klien yang telah teridentifikasi datanya dalam data subjektif dan data objektif. Lalu P-nya itu planning, yaitu membuat rencana asuhan keperawatan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan keperawatan ini disusun berdasarkan hasil analisis. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien yang sesuai dengan kriteria tujuan. Lalu itu implementasi. Implementasi adalah tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah teridentifikasi dalam komponen planning. Lalu E-nya itu evaluasi. Evaluasi adalah respon klien setelah dilakukan tindakan keperawatan. Evaluasi ini berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan atau asuhan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, maka proses evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang terakhir R adalah reassessment. Reassessment adalah pengkajian ulang yang dilakukan terhadap perencanaan
Setelah diketahui hasil evaluasi, apakah dari rencana tindakan itu perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan? Boleh di next. Ya, sekarang yang kelima adalah pentingnya pendokumentasian evaluasi. Next. Tujuannya dari pendokumentasian evaluasi ini adalah yang pertama, untuk menghentikan tindakan keperawatan yang tidak sesuai, yang tidak memberikan efek kepada pasien. Yang kedua, menambah keefektifan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada asuhan keperawatan selanjutnya. Dan yang ketiga, sebagai bukti yang sah dari hasil tindakan keperawatan. Lalu yang terakhir, menambah keefektifan asuhan keperawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu yang keenam ini ada tipe-tipe pertanyaan evaluasi. Ya, tipe pertanyaan evaluasi formatif atau sumatif diketahui kedua pertanyaan tersebut dapat dibuat pada poin yang alamiah dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap klien. Contohnya adalah klien sehari-hari masuk ke rumah sakit, transfer, dan pulang. Yang pertama itu pertanyaan evaluasi formatif. Pertanyaan formatif merefleksikan observasi perawat dan analisis terhadap klien terhadap respon langsung pada intervensi keperawatan. Contohnya itu berjalan selama 15 menit di ruang masuk, tidak ada kelemahan atau sesak nafas yang diobservasi pada klien. Evaluasi formatif merefleksikan observasi perawat dan kesan terhadap apa yang sedang terjadi pada klien pada saat itu. Yang kedua itu pertanyaan evaluasi sumatif. Pertanyaan sumatif merefleksikan rekapitulasi dan sinopsis observasi dan analisis mengenai status kesehatan klien terhadap waktu. Terus pertanyaan ini menguraikan kemajuan terhadap pencapaian kondisi yang dijelaskan dalam hasil yang diharapkan. Lalu formatif, evaluasi respon klien saat itu, berjaga-jaga dan orientasi, serta rangkaian GI. Tidak ada epigastric distress, prosedur yang ditolerir baik, minum jus dan makan roti setelah prosedur. Lalu yang sumatif itu ada evaluasi kumatif, perkembangan klien terhadap pemenuhan hasil yang diharapkan, mengenai menghadiri 3 session kelompok PKMRS terhadap penanganan diabetes, kembali demonstrasi 1:1 teknik pemberian insulin walaupun gelisah ketika pertama kali memegang Shrigen, merasa nyaman dengan alat tersebut pada hari kedua, menunjukkan pemakaian insulin sendiri selama 3 hari, rotasi tempat injeksi menggunakan teknik aseptik, dan menghitung dosis insulin yang benar. Dan selanjutnya ada langkah-langkah dalam pencatatan evaluasi. Next. Yang pertama itu adalah pengumpulan data dan pembentukan pernyataan kesimpulan, merupakan 2 langkah penting dalam pencatatan evaluasi. Data yang dikumpulkan untuk evaluasi dicatat sebagai bagian dari evaluasi dan biasanya sebelum pernyataan ringkasan. Terus yang kedua, kepekaan terhadap kemampuan klien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam banyak kasus, klien seringkali menginginkan tujuan yang tidak mungkin, yang terkadang sumber-sumber yang diperlukan tidak ada. Dalam keadaan yang lain, variabel intervensi mengubah pandangan klien atau seringkali merupakan kasus dengan proses penyakit. Perawat perlu membantu klien memformulasikan dan mengadaptasikan dengan harapan dan tujuan yang dapat dilakukan. Next. Nah, terus yang ketiga ada kesadaran faktor lingkungan, sosial, dan dukungan keluarga. Faktor-faktor ini sangat berarti selama evaluasi.
keluarga sering memberi informasi mengenai penyesuaian klien terhadap lingkungan. Hal ini harus dimasukkan dengan pernyataan evaluasi. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh format evaluasi. Next. Ya, baik. Untuk di contoh formatnya ini yang paling atas itu harus ada data pasien, misalkan nama inisial pasien, usia, ruang rawatnya, dan diagnosa medisnya. Lalu ada tanggal, ada pukul, dan ada nomor diagnosanya. Untuk apa aja yang ditulis pas evaluasi itu ada SOAP. Ini apabila diagnosanya selain dari nyeri. Kalau misalkan nyeri, untuk objektifnya itu harus dengan format PQRST, yang saya rasa teman-teman udah paham betul PQRST, SOAP, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk format selanjutnya itu ada tanda tangan dan nama yang jelas. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Boleh di next. Untuk kelompok 2 RKI, apakah masih ada materi yang ingin ditambahkan? Izin menjawab, mungkin segitu aja moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 RKI. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kelas A, B, dan RKI, dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand-nya ya teman-teman. Terima kasih. Saya ingatkan kembali pada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang dibahas oleh kelompok, dipersilakan bertanya dengan mengklik tombol raise hand ya teman-teman. Ya baik, mungkin untuk Fariza dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Fariza dari 2 Anars. Izin bertanya kepada kelompok 2A mengenai macam-macam evaluasi. Kan ada evaluasi formatif dan sumatif ya. Kalau dilihat dari contoh yang dimaparin tadi, itu tabel evaluasi yang saya tangkapnya. Dan di situ bentuk evaluasi sumatif. Nah, lalu bagaimana untuk penulisan evaluasi formatif? Terima kasih. Baik, terima kasih Fariza untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Hertinayu, dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Hertinayu. Iya baik, terima kasih. Sebelumnya saya Hertinayu dari kelas 2 RKI, izin bertanya kepada kelompok. Jadi terima kasih kepada kelompok yang sudah menjelaskan mengenai dokumentasi keperawatan, mengenai evaluasi ya. Yang ingin saya tanyakan itu ketika di dokumentasi evaluasi asuhan keperawatan itu, apakah sering terjadi kesalahan, entah itu mengenai beberapa informasi tentang SOAP atau mungkin juga mengenai kendala waktu, pencatatan waktu seperti itu. Kira-kira yang paling sering terjadi kesalahannya itu apa? Dan maksudnya kayak kesalahan yang paling sering terjadi itu seperti apa ketika ada di dokumentasi evaluasi asuhan keperawatan. Sekian pertanyaan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hertinayu. Selanjutnya kepada Kanza, dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kanza Amanda dari kelas 2B ya, izin bertanya kepada kelompok mengenai metode evaluasi keperawatan. Tadi kan disebutkan ya bahwa salah satu metodenya itu ada yang melalui wawancara.
Nah, pertanyaannya itu ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan atau yang harus kita lakukan gitu ketika sedang melakukan wawancara tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Kurnia Widiawati, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Kurnia Widiawati izin bertanya kepada kelompok kelas 2B, apakah ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kualitas dari evaluasi keperawatan yang sudah kita buat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Selanjutnya mungkin boleh dijawab oleh kelompok baik kelas A, B, dan RKI. Untuk kelompok dipersilakan. Izin masuk moderator. Iya, Winda dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Fariza. Inti pertanyaannya itu bagaimana penulisan evaluasi formatif ya. Baik, sebelumnya seperti yang sudah dibahas sama kelompok bahwa evaluasi formatif itu kan aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan asuhan keperawatan, di mana evaluasi proses harus dilaksanakan segera setelah perencanaan keperawatan diimplementasikan untuk membantu menilai efektivitas intervensi tersebut. Nah, biasanya metode pengumpulan data dalam evaluasi proses itu terdiri atas analisis rencana asuhan keperawatan, pertemuan kelompok, wawancara, observasi klien, dan menggunakan form evaluasi, di mana ditulis pada catatan keperawatan. Lalu, bagaimana penulisan evaluasi formatifnya itu? Izin Stefani, apakah bisa di-share screen? Baik, seperti yang sudah dipaparkan dalam share screen ini, seperti dilihat tanggal 5 September 2020, di mana diagnosa keperawatannya resiko terjadi komplikasi dari hipertensi berhubungan dengan kesiagaan meningkatkan pengetahuan serta perilaku kesehatan tentang hipertensi. Lalu bisa dilihat implementasinya. Di sini terdata bahwa evaluasi formatifnya itu keluarga Nyonya R mengatakan pengertian hipertensi yaitu tekanan darah yang melebihi 150/90 mHg. Lalu Nyonya R mengatakan penyebab hipertensi adalah bisa karena faktor keturunan dan pola hidup tidak sehat. Yang ketiga, Nyonya R juga mengatakan gejala yang timbul berupa pusing, sakit kepala, bagian belakang, dan lemas. Dan yang terakhir, Nyonya R mengatakan akibat lanjut hipertensi yaitu berupa serangan jantung dan stroke. Data objektifnya didapatkan bahwa keluarga Nyonya R mengucapkan salam dan menerima baik kehadiran perawat dan keluarga pasien kooperatif. Apakah jawabannya sudah jelas, Fariza? Baik, terima kasih Winda. Cukup. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Winda. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin menjawab dari kelompok dipersilakan ya. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan Hilda. Ya baik, Hilda Sylvie dari kelas RKI izin menjawab pertanyaan dari Hertinayu terkait apakah pada dokumentasi evaluasi asuhan keperawatan mungkin jika terdapat kesalahan dan kesalahan seperti apa yang biasanya terjadi dalam dokumentasi evaluasi asuhan keperawatan. Ya baik, menurut saya dan kelompok untuk evaluasi ini kemungkinan untuk salahnya itu kecil ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk evaluasi ini kan acuannya pada diagnosa dan implementasi yang telah dikerjakan sebelumnya gitu. Jadi untuk ibarat kata tuh evaluasi ini merupakan rangkuman dari diagnosa, implementasi dan hasil yang didapat gitu. Nah, kalaupun dalam asuhan keperawatan itu terdapat kesalahan, itu paling sering terjadi kesalahannya mungkin di diagnosa. Kenapa di diagnosanya? Karena untuk kita sendiri terkadang menulis diagnosa itu
menggunakan diagnosa medis, misalkan kurang mampu merawat diri yang berhubungan dengan stroke. Untuk stroke ini kan diagnosa medis ya. Harusnya itu berhubungan dengan kerusakan neuromuskular gitu. Lalu sering terjadi juga menghubungkan masalah dengan situasi yang tidak dapat diubah. Lalu mengacaukan etiologi. Seperti itu teman-teman. Jadi paling banyak kesalahan itu mungkin kalau misalkan di ASKEP itu di bagian diagnosanya. Lalu kalau untuk evaluasi sendiri itu sangat jarang terjadi kesalahan. Karena ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan evaluasi itu mengacu pada implementasi diagnosa dan hasil yang didapat dari pasien yang kita rawat, seperti itu. Untuk Hertinayu, apakah sudah terjawab? Iya, izin masuk moderator. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya izin menanggapi ya. Mungkin dari pertanyaan saya agak, maksudnya agak ambigu ya. Jadi maksud saya itu bukan evaluasi keperawatannya, tapi selama pendokumentasian evaluasinya, apakah kemungkinan terjadi keperawatan, mohon maaf, apakah kemungkinan terjadi kesalahan dalam pendokumentasian si evaluasi keperawatannya yang seperti itu. Dan apabila memang ada kemungkinan terjadi itu biasanya yang seperti apa. Jadi bukan maksud apa ya tadi secara garis besar itu yang saya tangkap mungkin Hilda itu menyampaikan kalau evaluasi itu udah istilahnya kita lihat dari proses pengumpulan data dan juga diagnosa sampai akhirnya ke implementasi seperti itu. Nah, nanti kalau di pendokumentasian evaluasi ini kira-kira kesalahan, apakah mungkin terjadi kesalahan seperti itu? Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Selanjutnya mungkin boleh kepada teman-teman yang lain untuk menjawab. Untuk kelas B dipersilakan untuk menjawab. Baik, mungkin saya ulangi kembali ya pertanyaannya ya. Yang pertama ini ada dari Kanza yang belum terjawab, yaitu pertanyaannya mengenai metode evaluasi keperawatan. Metodenya itu salah satunya kan melalui wawancara ya. Ada nggak sih hal yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan ketika sedang melakukan wawancara pasien? Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab itu dari Kurnia, itu bertanya mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kualitas dari evaluasi keperawatan yang sudah dibuat oleh perawat. Dipersilakan kepada kelompok B untuk menjawabnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kanza. Saya ulang pertanyaannya, Kanza. Pada metode evaluasi keperawatan tadi kan salah satu metodenya melalui wawancara. Nah, ada nggak sih hal yang harus diperhatikan atau harus dilakukan ketika kita sedang melakukan wawancara pada pasien tersebut? Jadi, selama tahap kerja dalam wawancara, seorang perawat harus bisa memfokuskan arah pembicaraan pada masalah yang sedang dialami pasien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang melakukan wawancara pasien, yaitu fokus wawancaranya kita itu adalah pasien, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, menjelaskan bila perlu. Yang ketiga, menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Kelima, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya.
Yang keenam, bila perlu diam untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Yang terakhir, sentuhan terapeutik bila diperlukan dan memungkinkan. Sekian yang bisa saya jawab, Kansa. Bagaimana? Ya, sudah cukup. Ya, sama-sama. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Kurnia Widiawati. Untuk kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya ya. Baik, izin masuk moderator, izin menjawab ya pertanyaan dari Kurnia. Itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari evaluasi keperawatan ya. Nah, jadi gini, ada banyak juga faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dokumentasi keperawatan ini, baik dari perawatnya sendiri maupun dari pasiennya, dari organisasi, manajemen rumah sakit, sarana, lingkungan kerja, dan pendapatan dari perawatnya tersebut. Nah, kualitas dokumentasi keperawatan ini akan meningkat gitu jika semua faktor-faktor tersebut dilaksanakan dengan baik dan selalu dievaluasi di dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, ada contoh-contohnya, faktornya yaitu seperti tingkat pengetahuan dari dan kemampuan dari perawatnya, terus pelatihan standar dan proses dari keperawatannya, terus penggunaan standar bahasa keperawatan, menggunakan standar tindakan keperawatan, terus rasio antara perawat dengan pasien, kemudian iklim dari tempat kerjaan sendiri, fasilitas yang memadai, terus manajemen organisasi atau manajemen rumah sakitnya juga mempengaruhi, terus bagaimana dari model kepemimpinannya gitu. Nah, kemudian evaluasi dokumentasi ekonomis secara berkelanjutan dan akreditasi dari rumah sakitnya itu juga mempengaruhi gitu. Nah, faktor-faktor tersebut itu bisa gitu meningkatkan kualitas dari dokumentasi keperawatan apabila dilaksanakan dan dievaluasi, kemudian diperbaiki gitu jika masih terdapat atau masih kurang gitu kualitasnya, sehingga kualitas dari dan pelayanan dari evaluasi keperawatan tersebut menjadi lebih maksimal dan lebih baik lagi gitu. Bagaimana Kurnia atas jawabannya? Oh, baik. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih, Ridal. Ya, baik. Mohon maaf tadi pertanyaan dari Nayu masih kurang. Apakah baik kelompok A, B, ataupun RKI ada yang mau menambahkan? Iya, izin masuk moderator. Ya, baik. Dipersilakan, Hilda. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Hilda dari RKI izin menanggapi tanggapan dari Hertinayu terkait yang dimaksud itu pendokumentasian evaluasinya, atau bisa dibilang pada proses pembuatan evaluasinya, seperti itu ya, Hertinayu. Apakah benar seperti itu? Iya, izin menjawab, kurang lebih juga seperti itu. Iya, baik. Untuk mungkin dapat saja terjadi kesalahan. Semisal waktu melakukan implementasi itu si perawat ini lupa mencatat dokumentasinya gitu. Misalkan habis diberi obat dan dia lupa gitu mencatat sehingga datanya tidak akurat. Sedangkan untuk evaluasi sendiri itu kan diperlukan data subjektif, data objektif ya kan. Nah, dari situ mungkin karena si perawatnya ini lupa mendokumentasikan, maka hasil evaluasinya ini tidak akurat sehingga untuk penentuan masalah teratasi atau enggaknya atau capaian dalam evaluasinya itu tidak akurat gitu. Mungkin yang sering terjadi kesalahan mungkin di situ, Hertinayu. Apakah terjawab? Iya, izin masuk moderator, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan sudah terjawab semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Titi. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Kenapa di layar saya kamu dipin ya? Yang muncul kamu. Salah ya. Ya, jadi pada dasarnya
pendokumentasian tahap evaluasi. Ntar kok hilang. Ya, dokumentasi evaluasi keperawatan. Pada dasarnya itu dimulai sejak tahap perencanaan melalui penetapan kriteria hasil. Kriteria hasil adalah indikator-indikator bahwa tujuan tercapai. Sehingga ketika kita menetapkan kriteria evaluasi, kita sudah tahu apa data apa yang harus ada kalau tujuan itu berhasil. Data apa yang harus kita evaluasi atau data apa yang harus kita catat kalau tujuan itu berhasil. Gitu. Itu adalah kriteria evaluasi. Ya, benar ini menginformasikan status kesehatan pasien. Kemudian memberikan informasi apakah intervensi yang dibuat dilanjutkan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan karena masalahnya sudah selesai. Ya, ada dua tipe evaluasi formatif. Pendokumentasiannya itu ditulisnya di catatan keperawatan untuk evaluasi formatif. Dan evaluasi sumatif didokumentasikannya di catatan perkembangan. Ya, ada dua. Ini contohnya. Yang formatif itu setiap kali perawat selesai melakukan tindakan, maka itu dievaluasi. Yaitu formatif. Misalnya nih contohnya, Kamis 22 September 2022 nomor DXA nomor 2. Nomor 2 itu adalah peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan terjadinya invasi bakteri atau virus gitu ya. Tindakannya adalah mengukur tanda-tanda vital. Nah, ini harus ada respon dan hasil. Respon itu adalah data subjektif yang tadi diketahuinya melalui wawancara. Ya, Bu, bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Nah, ini hasilnya. Klien mengatakan masih merasa demam. Itu ya. Kemudian ini responnya, respon kliennya. Hasil pengukurannya adalah suhu tubuh 38,2 derajat Celcius. Ini adalah evaluasi pendokumentasian, evaluasi formatif. Di sini harus ada tanda tangan atau paraf dan nama jelas perawat ya. Harus didokumentasikan namanya. Jangan hanya diparaf tanpa menulis nama. Ya. Kemudian evaluasi sumatif itu ditulisnya di catatan perkembangan. Catatan perkembangan itu yang SOAP atau SOAPR. Kapan Bu menulis catatan perkembangan? Yang tahu nggak kapan mendokumentasikan catatan perkembangan? Kira-kira kapan? Apakah setiap hari didokumentasikan? Ada yang berpendapat? Kapan kira-kira perawat harus mendokumentasikan catatan evaluasi sumatif? Kapan? Ada yang mau sharing ke temannya? Halo? Setiap hari nggak didokumentasikan? Ya Ibu, izin berpendapat. Ya, Ertinayu, silakan. Iya, terima kasih. Berdasarkan yang saya tahu ya Bu mengenai evaluasi sumatif dan atau catatan perkembangan ini, untuk catatan perkembangan ini, menurut saya itu dilakukannya setelah kayak kita melakukan tindakan pas hari itu Bu, misal
kayak misal di implementasi itu kan kadang kita maksudnya kita melakukan pengkajian tentang apa, observasi tentang apa, lalu selanjutnya kan pasti ada tindakan-tindakan seperti mungkin edukasi dan lain halnya. Habis itu setelah dilakukan langsung dievaluasi. Jadi pas setelah dilakukan tindakan langsung dievaluasi. Menurut saya seperti itu. Kalau yang setelah melakukan tindakan langsung dievaluasi itu catatan keperawatan, evaluasi formatif. Ya, kalau evaluasi sumatif di perencanaan di perencanaan kan Anda menulis tujuan dan kriteria hasil. Tujuan ini misalnya peningkatan suhu tubuh. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berapa hari, misalnya selama 1 kali 24 jam, ya, suhu tubuh pasien kembali normal dengan kriteria hasil suhu berkisar antara 36,1 sampai 37,2 misalnya. Itu kriteria hasil. Ya, jadi setelah 1 kali 24 jam baru Anda melakukan evaluasi sumatif. Tidak setiap selesai melakukan tindakan baru didokumentasikan tuh. Ya, jadi kuncinya ada di sini nih. Misalnya perawatan luka misalnya. Setelah 3 kali 24 jam luka pasien atau kontinuitas jaringan kembali utuh gitu. Jangan dievaluasi setiap hari. Evaluasinya adalah setelah 3 kali 24 jam. Ya, untuk evaluasi sumatif. Jadi, kesimpulannya, kapan evaluasi sumatif dilakukan? Evaluasi sumatif dilakukan sesuai dengan target waktu yang tertera di dalam tujuan. Paham ya semua ya? Nah, kalau yang tadi dijelaskan oleh Hertinayu, itu adalah evaluasi formatif. Nih, evaluasi setelah tindakan keperawatan. Yang tadi dijelaskan oleh Hertinayu. Ya. Ini contohnya, setelah melakukan pengukuran suhu, langsung dievaluasi. Ya. Tapi kalau sumatif, kapan ditulis SOAP, ini sesuai dengan target waktu yang tertuang di dalam tujuan. Terus, Bu, menetapkan target waktu yang tertuang dalam tujuan, gimana, Bu? Kira-kira apa dasarnya? Dasarnya apa? Kok 3 kali 24 jam? Kok 1 kali 24 jam gitu? Kok 2 kali 24 jam? Kira-kira dasarnya apa? Hah? Ada yang tahu? Jadi nanti nggak ngasal tuh ketika menulis tujuan dan kriteria hasil. Ada yang tahu apa dasarnya menentukan itu? Udah di pelajaran metodologi loh. Apa kira-kira? Dasarnya adalah patofisiologi penyakit dan jam terbang perawat. Ya, kenapa? Misalnya tadi saya contohkan, terputusnya kontinuitas jaringan, misalnya pasiennya post-op, ya, habis dioperasi, kan ada luka operasi. Secara teori, luka operasi itu sembuh berapa hari sih? Gitu. Taunya teori dari mana? Dari patofisiologi. Gitu ya, paham ya? Karena kalian ini nantinya nih udah dikasih, udah punya buku ini semua? SDKI, SIKI, SLKI, sudah punya? Ya, oke, dipelajari ya. Standar luaran ini adalah standar yang tadi kriteria hasil. Ya. Standar intervensi itu adalah apa sih intervensi yang bisa dilakukan kalau diagnosa keperawatannya
A misalnya. Di mana kita melihat standar diagnosanya? Ada ini bukan standar dokumentasi, standar diagnosa ya. Ada di SDKI. Ini semua 3 buku ini berurutan. Ya, oke. Ini ada chat di ruang chat room, ada apa nih? Oke. Sudah terjawab tadi ya? Pertanyaan di chat room sudah terjawab ya? Oke, baik. Izin sudah, Ibu. Ya, ada lagi pertanyaan lain di luar ini? Silakan. Yang tahun lalu mengajarnya nggak dipilah-pilah karena memang berkaitan ya, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi pendokumentasiannya tuh nyambung gitu. Nggak pendokumentasian evaluasi sendiri, kemudian pengkajian sendiri gitu. Kenapa saya bilang nyambung? Ketika Anda menggunakan model pendokumentasian sumatif SOAPR, maaf, itu Anda harus tahu R-nya, reassessment-nya. Kalau kita bicara reassessment, berarti kita melakukan apa? Pengkajian. Ya, nyambung gitu. Oke, ketika di situ ditulis masalah belum teratasi, kita harus paham apa intervensi yang harus kita lakukan. I-nya, ya. Jadi nyambung. Baik, masih ada pertanyaan? Cukup jelas untuk evaluasi? Ya. Jadi dari asuhan keperawatan evaluasi ada 2, formatif dan sumatif. Ya, formatif dicatat atau didokumentasikan pada catatan keperawatan, sumatif dicatat pada catatan perkembangan. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya masih punya utang 1 topik ya. Untuk aspek legal pendokumentasian ya. Kapan kira-kira ya? Nanti si pen aja ya, kontak sama saya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita SS dulu ya. Ya, waalaikumsalam Ibu. Izin SS terlebih dahulu ya Ibu. Ya, oke. Mungkin bisa dimulai dari kelas 2A dulu, silakan on cam dan resen ya. Silakan untuk siten kelas 2A diberi waktu untuk screenshot. Ya, baik, terima kasih. Kepada kelas 2A diharapkan on kamera dan raise hand ya. Ibu sudah, mungkin bisa dilanjutkan dengan kelas 2B. Oke, kepada teman-teman kelas 2B dipersilakan untuk on cam dan raise hand. Boleh dilanjutkan dengan screenshot nanti. Baik. Tunggu sebentar ya. Untuk slide 1, slide 2. Baik, bisa dilanjut. Ya, untuk kelas FKI silakan on cam dan raise hand ya. Ya, untuk slide 1. Slide 2. Ya sudah Ibu, terima kasih Ibu. Oke, saya izin live ya.
Baik, terima kasih. Ya, baik, Ibu. Ya, Terima kasih, terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Guys, jangan golput ya guys. Makasih. Amar dibeliin popes. Tanya KMB dulu. Philip Aris dibeliin bakso bakar. Ada ya syaratnya kayak Dibeliin gitu. popes Warjo. Guys, jadi tim ses gue yuk. Gak mau, Hilda belum mandi anjing. Ya gitu. Gue tim ses Rival ah. Gue baru 3 Beli orang nasi. nih. Ipen recordnya masih nyala. Oh iya. Ya.